Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama saya Nur Rahim. Aksi nyata ini memuat dua bagian. Bagian yang pertama adalah pengimplementasian disiplin positif yang saya terapkan di kelas 92, yakni dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, saya berbagi pengalaman dan pemahaman saya dalam menerapkan disiplin positif kepada rekan sejawat guru di SMP Negeri 3 Waibubur. Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan kelas yang sudah ada. Nanti kita formulasikan sehingga menjadi suatu keyakinan. Kenapa kok keyakinan? Jadi kalau misalkan peraturan itu kan hanya satu arah, tapi kalau keyakinan itu harapannya ada dua arah. Ada usul dari kalian untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Coba peraturan kelas yang sama ini kalian tahu apa? Yang berkaitan dengan kebersihan biasanya ada peraturan apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Melepas sapu. Apa lagi? Apa lagi? Bayarkan tepat waktu. Apa lagi? Kalau lagu larang? Tidak boleh dilarang. Dilarang mencontek. Oke. Apa lagi? Tidak boleh membolos. Tidak boleh membolos. Terus apa lagi? Yang lain itu taat guru. Apa lagi? Udah ya, cukup. Apa? Tidak boleh ngomong kasar. Nggak usah banyak-banyak jawaban Anda. Ini adalah peraturan-peraturan kelas yang mungkin selama ini kita dengar. Tapi coba kita buat menjadi maknanya menjadi positif. Kita buat maknanya menjadi positif. Contohnya adalah seperti ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sini kita ubah menjadi jagalah kebersihan. Kalau ini sudah melepas sepatu, oke, apa sudah menjadi kalimat positif, membayarkan sekolah positif, dilarang mencontek. Apa berarti diganti dengan apa supaya tidak ada kata jangan belajar Disiplin. belajar di sini. Gak apa-apa, ini usulan-usulan dari kalian. Kemudian tidak boleh membolos menjadi Jangan membolos. sama aja jangan tidak membolos berarti datang dan pulang tepat waktu. Terus tahan dulu, oke sudah. Tidak boleh ngomong kasar. Jaga perkataan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang awalnya negatif kita ubah menjadi positif. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti saya bagikan kertas akan dibagi menjadi berenam kelompok. Nanti kita tempelkan di sana akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nanti kita sepakati bersama. Nah, kalian tuliskan keyakinan kelas yang berkaitan dengan nilai-nilai itu. Nanti beberapa yang kira-kira masuk, nanti kita tempelkan bersama-sama untuk dijadikan kesepakatan menjadi keyakinan kelas.
tempel kanan di sana, di sebelah sana, keyakinan kelas yang membuat tempelkan. Bisa nggak tempelkan? Bisa dong. Nah. Semua sudah menempelkan, ada 8 keyakinan yang kalian buat. Kita cek satu-satu. Yang pertama, budayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini bukan hanya kepada guru, tapi kepada semua ya. Kemudian menghormati guru, menjaga keindahan kelas, berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran bagus, saling menyayangi dan menghormati. Yang jelas nanti bully, nggak boleh ngecek-ngecek, nggak boleh. Biasanya kalian ngecek-ngecek anak mau bapak, mau. Nah itu makanya mulai sekarang program aktif di dalam kelas. Jadi ketika Pak gurunya nanya kalian menjawab. Ketika disuruh tanya ya kalian tanya. Jangan disuruh tanya diem. Giliran tanya diem juga. Tidak boleh. Kemudian meminta izin ketika meminta sesuatu ya. Bukan hanya meminta lah, tapi juga meminjam. Pinjam tip ngomong, jangan tiba-tiba diambil. Oh gampang itu siapa? Bisa lihat. Jangan seperti itu. Jadi kalau aku minjem, ya waktu minjem ya minjem, kembalikan di kembali. Jadi yang punya tahu, yang nyari-nyari. Datang dan pulang tepat waktu, tidak boleh bolos. Waktunya masuk kelas. Ketika memang waktunya pulang ya pulang. Waktunya jadi kita harus menyesuaikan waktu. Waktunya jadi. Gak ada di kelas ini, gak ada semua. Nah, perhatikan. Dari 8 ini, nah nanti akan Pak Rahim ketik, kemudian nanti saya tempelkan di ya kecil, kecil nanti saya ketik kecil. Seberapa kecilnya ya? Segini nanti kecil ya. Biar kalian terlihat. Nah, ada yang mau ditambah nggak? Atau mungkin ada yang mau dikurangi? Cukup. Yang punya Nanti diingatkan. Ya nanti ketika dipengetikan nanti Pak Roy evaluasi. Oke, kalau sudah disepakati 8 ini, nanti kita akan membuat kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersamanya seperti apa? Nanti dalam pembuatan kesepakatan bersama akan ditandatangani kalian berberapa. Sudah ditandatangani, artinya nanti tidak dicetak yang lebih bagus lagi, nanti ditempelkan di sini untuk disepakati bersama-sama. Terima kasih, hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas, mudah-mudahan bisa ditaati dan di kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 3 Waibungur atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu Guru juga terima kasih atas supportnya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam modul yang sudah saya selesaikan bersama rekan-rekan di modul 1.4 itu salah satunya adalah pengimbasan atau penyampaian budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Harapannya apa? Supaya hal-hal yang selama ini masih kita anggap negatif bisa kita minimalisir sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dimaksud dengan budaya positif.
Dalam budaya positif itu Bapak Ibu ada nilai kebajikan. Salah satunya adalah nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita main SBG dulu sebelum kita belajar tentang profil pelajar Pancasila. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat malam, nggak usah tepuk. Oke, selamat pagi 1, siang 2, malam nggak usah tepuk. Untuk ngetes konsentrasi kita bareng-bareng. Selamat pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke nilai kebajikan. Ya supaya konsentrasi kita bisa pakai di kelas dan lain sebagainya. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ini sudah sama-sama kita tahu. Yang pertama adalah dalam profil pelajar Pancasila kaitannya dengan kurikulum merdeka itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tahu, kita paham bahwa nilai ini adalah nilai yang baik, nilai yang perlu kita terapkan pada anak didik. Selain itu juga harus kita menjadikan teladan bagi mereka. Untuk menjadi teladan artinya kita harus melakukan ini dulu Bapak Ibu. Kita harus berupaya menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri artinya kita mampu mengembangkan diri kita, bahkan diharapkan mampu juga kita mengembangkan orang lain. Kaitannya dengan mandiri ini, kita bisa membuat perangkat pembelajaran kalau guru. Kemudian bernalar kritis. Ketika ada sesuatu yang datang pada kita tidak telan mentah-mentah. Ini yang sering terjadi. Kita tahu berita, belum tentu itu berita benar atau salah, kita sudah share. Makanya sekarang kita harus sharing sebelum sharing. Artinya kita harus tahu, kita harus cari benar ya informasi itu sebelum informasi kita sebarkan. Kemudian kebinekaan global. Kita harus mampu menggali apa yang ada di sekitar kita. Namun kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Bergotong royong dan kreatif. Ini kreatif ini sebagai seorang guru ini kita harus didorong untuk kreatif supaya apa Bapak Ibu? Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah guru harus berpihak pada peserta didik. Dengan kita kreatif, harapannya adalah pembelajaran yang kita kerjakan itu membuat peserta didik menjadi senang. Ada motivasi perilaku manusia menurut Dian Goshen. Orang melakukan sesuatu, orang itu melakukan suatu tindakan itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi selama ini anak-anak didik kita, mereka masuk ke kelas kita, mereka datang pagi itu karena mereka tidak nyaman atau mereka takut dihukum. Yang kedua, orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk dipuji. Mungkin kita pernah memberikan sesuatu kepada peserta didik yang nilainya bagus, akan mendapat hadiah A, B, C, D, dan lain sebagainya. Motivasi anak melakukan hal tersebut itu karena mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah orang melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan apa yang mereka percaya. Jadi mereka yakin saya mau melakukan itu. Itu yang harus kita tumbuhkan kepada diri peserta didik. Tujuan disiplin positif supaya peserta didik itu memiliki alasan yang ketiga ini Bapak Ibu. Ada motivasi dari dalam diri sendiri untuk mereka melakukan kebaikan. Kemudian Alfigon ini yang lumayan mencengangkan Bapak Ibu ketika saya mempelajari modul 1.4. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Makanya pembelajaran adalah pembelajaran proses. Ini. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya dibuat sudah baku, sudah pernah ada, kemudian diterapkan di kelas-kelas yang lainnya, atau kita sudah melihat sesuatu kemudian kita sampaikan kepada peserta didik untuk ditaati. Namun yang sekarang yang harus kita rubah adalah adanya keyakinan kelas. Prosedurnya adalah mempersilahkan warga sekolah atau peserta didik di sekolah untuk bercurah tentang peraturan yang perlu disepakati. Perbedaannya adalah di sini ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru.
Kemudian mencatat semua masukan. Selanjutnya susun keyakinan prosedur pembuatan keyakinan kelas diganti menjadi kalimat positif. Ini mungkin bisa kita rubah Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Yang sifat-sifat atau kalimatnya itu masih negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Dilarang membuang sampah, diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai yang negatif itu dibuat menjadi yang positif. Dilarang berkelahi di sekolah, dirubah menjadi saling menyayangi antar teman. Itu nilai dari pembuatan keyakinan kelas. Kemudian setelah ini ditinjau ulang keyakinan tersebut bersama-sama. Setelah keyakinan tersebut dibuat, maka bisa Bapak Ibu di-print kemudian disampaikan di depan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, beberapa saya bacakan. Ini tidak ada kalimat yang negatif, tidak ada dilarang, tidak ada tidak boleh, tidak ada jangan. Salah satu adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kemudian salah satunya adalah senantiasa membantu. Kemudian salah satu bentuknya adalah kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, semua barang milik orang lain. Jadi keyakinan kelas kalau bisa nanti kedepannya mungkin tahun ajaran ke depan kalau kita bersama peserta didik di kelas kita membuat peraturan kelas, membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan menghilangkan yang sifatnya adalah negatif. Jadi dibuat menjadi yang positif. Ini ada diagram Y. Apa yang kita lakukan terdengar seperti ini, terlihat seperti ini, dan kita harus berperilaku seperti ini. Yang pertama terdengar, salah satunya adalah kita harus sering, yuk saya bantu. Ini kan bahasanya enak, ini bahasa mengajak. Kemudian yang selanjutnya adalah boleh saya pinjam, bukan saya pinjam, merebut itu bukan. Kita terlihat berempati kepada orang lain, apa yang dilakukan orang lain itu berempati, sampai dengan ini senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini yang bisa kita lihat. Dan perilakunya apa Bapak Ibu? Tersenyum ramah. Biasakan membudayakan senyum sampai dengan postur tubuh yang tenang, tidak berasa kusut ketika menghadapi sesuatu. Dan di sini ketika kita membuat keyakinan kelas, kita akan tahu mana tugas guru, mana tugas peserta didik, mana yang harus dilakukan guru, mana yang harus dilakukan oleh peserta didik, dan mana yang bukan tugas guru, mana yang bukan tugas murid. Yang pertama saya contohkan adalah tugas guru mengajar, tugas peserta didik adalah belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Kita tidak membuli dan kita juga tidak boleh dibully oleh peserta didik. Dan guru tugasnya adalah bukan menyakiti atau yang disakiti. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Bu Sri Mulyani terkait dengan Yusfi Arga Bilaludin atau salah satu peserta didik kita berkaitan. Tadi ada cerita ada anak minta makan karena lapar minta makan di dapur. Nah, itu mungkin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ada kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin ketika ada anak didik yang di kelas dia ribut, di kelas dia tidak tenang, mungkin dia itu adalah butuh kebutuhan kasih sayang. Ternyata dia kalau di kelas ketika ada kawannya, sudah ada ketua kelas, kemudian tapi dia tetap mengatur kawan-kawannya, mungkin dia butuh yang dinamakan dengan penguasaan. Ketika dia di kelas mengerjakan sesuatu, dia pengennya melakukan hal yang lain, melakukan hal-hal yang membuat dia nyaman, mungkin saat itu dia butuh kesenangan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita menghukumnya. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kita menghadapi murid, peserta didik itu dibuat supaya mereka itu merasa bersalah. Mereka merasa takut melakukan hal tersebut. Kemudian sebagai teman yang merangkul, sebagai pemantau, ini melihat dari luar, dan sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Pak Doso kenali nggak? Kenali nggak? Guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau nggak patuh nanti kamu dapat nilai jelek. Bisa. Ini posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kata selanjutnya, kamu selalu saja salah. Dikasih soal siapa presiden Indonesia, kamu jawabnya malah menterinya atau yang lain sebagainya. Itu contohnya kalau saya seperti itu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kawannya lu sudah pulang, kamu masih di sini. Pak guru capek nungguin kamu, harusnya Pak guru sudah pulang, harusnya berang perahu nungguin kamu nggak selesai.
Ini posisi saya Bapak Ibu sebagai penghukum seperti itu. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu cara dia. Jadi dia hanya melihat sudut pandang dari dia, tidak melihat sudut pandang dari peserta didik, tidak melihat sudut pandang dari anak-anaknya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kata-kata atau kalimat yang sering dimunculkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau misalkan ada orang yang ngomong itu, pasti orang yang dihadapkannya pasti akan merasa gitu Pak. Merasa apa? Didodok, bukan dadanya didodok. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu bahwa membolos itu tidak bagus, bahwa mencontek itu tidak boleh, bahwa kamu harus mengerjakan tugas. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, apa yang terjadi dengan mereka? Ditambah lagi buat bapak ibumu pagi berangkat ke sawah, panas-panasan, sore pulang, yang terjadi anaknya di sekolah malah main-main. Ini tambah rasa bersalah Pak buat anaknya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nanti dia akan mikir, waduh, berarti saya selama ini beban keluarga, berarti saya selama ini di sekolah tidak diharapkan, berarti selama ini dan lain sebagainya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, ini biasanya adalah, ayo bantulah, ayo ngajak. Posisi teman itu adalah posisi sejajar, jadi posisinya adalah ngajak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Bapak selama ini kan bantu kamu nih, ketika kamu kesusahan, kamu gak ada duit, saya sangguin, nggak bisa. Tapi nggak seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti saya bantu bereskan. Kata-kata seperti ini sifatnya adalah sejajar dengan kawan. Kemudian pemantau, ini sesuai dengan gambar, ini adalah melihat. Kata-kata yang sering diucapkan adalah peraturannya apa? Kamu tahu kan peraturannya apa? Tapi kok kamu masih terlambat? Itu posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kok kacanya bisa pecah? Bisa. Kemudian sanksi atau konsekuensinya kan kamu tahu. Kalau terlambat kamu harus seperti apa? Kamu kan harus tahu. Nah itu adalah pemantau Bapak Ibu. Kemudian posisi di sini yang harus kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Seorang manajer itu akan berkata apa yang kita yakini, kemudian apa yang kamu meyakininya, sampai dengan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Di sini ada sharing pendapat antara guru dengan peserta didik. Kemudian ditanyakan rencana kedepannya untuk memperbaiki supaya kesalahan itu tidak dilakukan lagi. Dan dalam menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu, seorang guru yang berposisi sebagai manajer itu akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tempo hari saya pernah menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu di sini dengan peserta didik. Dan diselesaikan coba dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada anak atau kita mengatakan bahwa misal kemarin ada siswa yang tidak masuk sekolah karena membantu orang tuanya ngarit, kemudian yang lain sebagainya, itu alasan dia. Kita tidak langsung menjudge dia, tapi kita dengan seperti ini. Jadi mereka tidak merasa bersalah. Wajar kok kamu berbuat salah, tidak ada kok manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Ini adalah kata-kata yang mencoba menstabilkan. Awalnya dia takut dipanggil Pak Rohim, ketika duduk ternyata tidak langsung dimarahi loh. Jadi ternyata diajak ngobrol, diskusi dengan kata-kata atau kalimat yang seperti ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu dan lain sebagainya. Kemudian memvalidasi, yang salah itu divalidasi dengan kalimat-kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misal ada peserta didik yang ketika dicontek dia marah-marah dan kawannya ditabuk, itu kan melakukan kesalahan. Kita panggil, sebenarnya kamu bisa melakukan lebih dari ini, tapi kamu ternyata tidak melakukan hal ini. Kemudian kamu pasti punya alasan. Ini baru kita tanyakan di tahapan yang kedua. Kamu bangga terhadap dirimu karena kamu melindungi apa yang kamu punya. Misal ada anak tadi yang mau dicontek, dia melindungi dan dia marah. Itu merupakan suatu, kita ucapkan kepada dia, kamu berhak melindungi apa yang kamu punya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ada yang dirubah. Kamu memang harus mempertahankan bahwa jawaban itu punyamu, tapi apa yang harus dirubah? Nah, yang harus dirubah adalah ketika ada yang mencontek, kamu jangan marah, jangan takut dia, jangan pukul dia. Tapi gimana caranya kamu kasih tahu dengan baik-baik bahwa ini adalah kerjaanmu,
Jangan sampai kawanmu itu contek. Kerjasama boleh kalau memang ada aturan boleh kerjasama, tapi jangan mencontek, apalagi menyamil. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tanyakan kepada anak, adakah aturan bahwa sekolah itu harus masuk jam sekian? Kemudian nilai umum yang telah kita sepakati, kita sudah punya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal sampai dengan kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya. Jadi dalam melaksanakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, peserta didik yang merasa bersalah kita bimbing dengan 3 tahapan supaya mereka memperbaikinya dan ke depannya mereka menjadi anak yang sukses. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu penyampaian informasi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mensupport dari awal sampai dengan detik ini. Saya terus mohon supportnya ke depannya Bapak Ibu, karena proses yang dilalui masih panjang. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Ibu banyak manfaatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.